menjelaskan tentang tugas dan fungsi KPI dulu sesuai dengan core kebijakan saya di bidang bisnis siaran. Itu sebagai pengantar saja supaya adik-adik kita ini alumni UIN ini jangan berkecil hati. UIN itu kampus besar. Kalau orang tanya di mana-mana ada UIN, di Jogja ada UIN, di Ciputat ada UIN, di Surabaya ada UIN. Pokoknya UIN itu universitas insya Allah negeri yang tersebar di mana-mana. Nah, ya. Daripada dulu YIN itu diartikannya agak nyeleneh. YIN itu ingkar Allah, ingkar Nabi. Kalau ini kita yang kita sulutin kan, bahaya sekali. Kalau sekarang minimal jadi insya Allah negeri. Ya. Jadi itu, jadi jangan berkecil hati. Bahkan kepala litbang kita juga di sini, Mas Andi Adianto juga alumni UIN. Ini produk UIN banyak sekali di sini sebenarnya. Ya. Dan diaspora UIN itu kemana-mana. Ada di KPI, beberapa kawan juga ada yang nangani terorisme, di BNPT, ya. Banyak lah pokoknya. Jadi mahasiswa UIN itu harus kalau teorinya dulu itu teorinya rektor saya Pak Amin Abdullah itu ada jaring laba-laba, diasporanya itu harus kemana-mana. Integrasi antara sains dan agama. Sains dan agama harus sama-sama mengerti, ya? Harus sama-sama bisa, harus sama-sama tahu. Nah, kebetulan Mas Mehmet ini juga sama, jurusan UIN, Sosum, komunikasi, jurusan kampus UIN. Sekarang ngurusin perizinan. Nah, PS2 itu perizinan. Ngomongin OSS apa OSS? SSW. Oh, OSS itu. Ngurusin online single submission. Yang nggak ada dari mata kuliah. Ya, ngurusin Mas Mehmet. Mas Jami ngurusin survei indeks kualitas program. Tapi memang jurusannya sama kalau Mas Jami. Kampus mana dulu Mas Jami? Pernah habis? Oh, ini alumni kampus Universitas Merdeka di Surabaya. Tapi masih rasa UIN karena komisionernya dari UIN. Ya. Karena sekarang masuk UIN juga. Masih UIN ya? Oh, apa itu? Oke, sedikit pengenalan dari saya. Ini yang menjadi core KPI, ya, karena tugas kami ini di sisi siaran ini menjadi core KPI sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 bahwa salah satu tugas dan fungsi KPI itu adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tayangan yang menggunakan frekuensi publik, baik itu tayangan radio, televisi, ya, itu diawasi langsung oleh KPI. Kita akan membuka pertama dengan semacam apa yang selama ini sering kita baca dan lihat di medsos, media sosial terkait dengan KPI. Jadi orang-orang seringkali menganggap KPI itu sama dengan lembaga sensor, ya. Kalau ada orang pakai baju yang kelihatan Selat Sundanya gitu ya, agak bawah gitu, kelihatan Selat Sunda gitu, belda itu, disensor KPI katanya. Ada film SpongeBob yang Sandy pakai bikini disensor, KPI juga ya, nggak ada terserah kayak KPI ini seperti itu kan. Ada atlet renang diwawancara karena dia pakai pakaian renang, wawancaranya dari leher ke bawah di blur semua, seakan-akan kayak orang kepala doang ngomong gitu. Lagi-lagi KPI katanya salah. Ya. Banyak sekali hal yang terjadi dan itu selalu yang disalahkan, yang kami hitamkan adalah KPI. Sebenarnya kalau lihat fenomena seperti itu, memang netizen kan kalau dalam bahasa sosial media itu, jadi suara netizen itu seperti verbum Dei, seperti suara Tuhan. Netizen itu maha benar, ya, nggak ada yang salah. Padahal memang netizen ini kan juga terbagi, terpola, ya, Bu ya. Karena beberapa kebijakan KPI, misalkan yang itu mengganggu artis-artis idola mereka, seperti fansnya Ayu Ting Ting. Dulu waktu awal-awal KPI waktu awal-awal KPI menegakkan regulasi untuk program Facebooker di awal-awal,
Ya, bintang Facebook awal-awal itu kan Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad ya. Iya. Gitu kan. Fansnya habis-habisan menghajar KPI di medsos. Yang terakhir fansnya Blackpink. Wah, habis diajarin KPI sama fans-fansnya Blackpink. Semua yang dilakukan KPI itu seakan-akan tidak ada gunanya. Kalau KPI posting kegiatan, selalu komentar pertama yang muncul adalah, ini lembaga apa gunanya sih, fungsinya apa sih, Pak Presiden bubarin dong. Nah, sih begitu. Padahal kalau melihat dari posisi penting KPI ini sebenarnya lebih penting daripada karena seorang KPI ya. Posisi penting KPI ini lebih penting dari KPK. Percaya atau tidak? Karena KPK ini hanya mengurusi hal di hilir, ya kan? Rusaknya moralitas, pejabat-pejabat yang suka korupsi itu kan bagian dari rusaknya moralitas, integritas yang tidak ada lagi, ya. Itu hanya di hilir. Tapi kalau KPI itu dari hulu sampai hilir. Bagaimana menjaga karakter generasi penerus bangsa, bagaimana menjaga anak-anak dari tontonan yang tidak sehat, itu tugas KPI. Ya. Karena mau tidak mau, ini seperti telur dan ayam sebenarnya kalau ngomongin dampak itu ya. Apakah dampak anak itu, dampak perilaku anak yang tidak baik itu berasal dari TV atau bukan? Ini seperti telur dan ayam. Mana duluan? Dampak buruk dulu atau telurnya dulu? Tapi paling tidak, posisi KPI itu meminimalisir bagaimana apa yang sampai ke masyarakat yang menjadi hiburan nomor satu yang penetrasinya sampai 90% masuk ke masyarakat itu bisa terjaga supaya masyarakat mendapatkan tontonan yang sehat. Nah itu tugas kami di sisi siaran untuk menjaga itu supaya tayangan-tayangan yang tampil di TV itu sesuai, paling tidak walaupun tidak memiliki nilai edukasi, paling tidak merusak secara moral ya. Banyak kali sekarang lihat TV ya, suka nonton TV ya. Paling kalian nonton TV Pak. Kalau nggak ada lagi yang nonton TV nanti kami nggak ada kerjaan ya. Bahaya itu. Jadi sering-sering nonton TV ya, supaya tetap kami ada pekerjaan dan alumni UIN lain bisa tetap bekerja. Gitu, kan? Nah, bagaimana mekanisme kami dalam mengawasi penyiaran? Jadi KPI pusat ini punya 108 personil. 108 personil yang tugas dan fungsinya hanya mengawasi tayangan. Nonton doang selama 24 jam. Tapi bukan nonton kayak adek-adek nonton bola sambil ngerokok, makan gorengan, nyaman, nyantai, tidur-tiduran, nggak gitu. Tapi menonton televisi untuk fungsinya untuk mengawasi. Mereka harus paham dulu regulasinya. Kita ada P3SPS, ini regulasinya. Ini yang menjadi rujukan dari seluruh analis kita dalam memantau televisi, melakukan pengawasan televisi. Terhadap televisi sudah dapat mata kuliahnya. Ini mata kuliah wajib kalau di Fakultas Komunikasi. Jurusan Fakultas Komunikasi itu? Ya, karena fakultas saya usulti, jadi saya nggak tahu. Ini rujukan yang materi awal yang harus diberikan kepada mahasiswa biasanya. Ketika SKS ini menjadi guidance, menjadi pemandu, bahasanya. Gaya saya, maunya guidance nggak tahu bahasa Indonesia. Pemandu bagi seluruh tenaga analis untuk mengawasi televisi. Ya. Mereka yang menjadi analis kita ini minimal pendidikannya harus S1. S1 berbagai jurusan. Diutamakan komunikasi dan hukum. Jadi kalau tidak ada bahasa berbagai jurusan, dulu saya nggak mungkin punya kesempatan untuk masuk ke sini ya. Ya, kebetulan saya menggunakan slot berbagai jurusannya itu. Ya. Rezekinya di situ, berbagai jurusan. Karena ini basicnya pernah jadi analis semua dulu. Saya Pak Jami pernah jadi analis juga. Mereka menonton selama 6 jam per hari. Ada 4 shift. Shift 1, shift 2, shift 3, shift 4. Menonton yang shift 1 dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Shift 2-nya jam 1 siang sampai jam 7 malam.
shift 3 jam 7 malam sampai jam 1 dini hari. Jam 1 dini hari sampai jam 7 pagi masih ada lagi yang mantengin TV itu. Ya, yang nontonin TV, yang ngawasin TV itu masih ada. Jadi ada pas kita 24 jam ditonton non-stop, TV itu semua ditonton. Ya, jadi jangan khawatir dan jangan berkecil hati kalau ada tontonan yang tidak sesuai dengan regulasi. Kalau bahasa UIN itu tidak sesuai dengan syariah, ya, tidak sesuai dengan syariah. Artinya kita menggunakan regulasi kita, ya. P3SPS insya Allah tetap dijerat sebagai potensi pelanggaran. Ini kawan-kawan analis yang menonton. Jadi kita tuh memantau 16 TV berjaringan nasional, ada 25 provider LPB dan 20 channel radio yang kita pantau. Nah, untuk LPB dan radio ini random. Nah, kita tracking dulu mana-mana yang punya potensi besar untuk melanggar. Nah, itu kemudian yang kita jadikan untuk terus continue kita pantau, ya, untuk LPB dan radio. Dan ini hanya 2 shift LPB dan radio. Yang kita intens pantau itu adalah TV berjaringan sebanyak 16 TV berjaringan. Ya. Ini ada steppingnya. Jadi dari tenaga analis tidak lantas kemudian temuan mereka menjadi sanksi. Ya. Ada steppingnya, ada tahapannya. Dari tenaga analis yang menemukan kemudian masuk ke tenaga visual data. Kita punya ada 16 tenaga visual data. Mereka yang melakukan proses penyempurnaan deskripsi karena semuanya sudah by system, Bu. Jadi temuan itu tinggal klik aja gitu kan. Nah, penyempurnaan deskripsi itu nanti ada di visual data. Sama clustering iklan. Visual data itu clustering iklan, misahin mana iklan ILM, mana iklan komersil, iklan niaga. Karena di amanat Undang-Undang 32 tahun 2002 itu iklan tidak boleh lebih dari 20%. Nah, ini kita hitung juga. Berapa persentase iklan yang CPI per hari, berapa Trans 7 per hari, itu dihitung juga sama. Ada aplikasinya untuk menghitung itu. Jadi tugas analis itu menemukan potensi pelanggaran dan kemudian mengklik iklan per spot. Klik iklan per spot. Iklan misalkan pertama iklan kondom sutra diklik, iklan Pepsodent diklik, ya, tinggal on off, secara otomatis dia masuk ke bagian visual data, potongan-potongannya itu. Nah, ketika masuk visual data, di visual data tugasnya untuk mengclustering, untuk mengelompokkan mana iklan layanan masyarakat dan mana iklan niaga. Ya. Jadi selain potensi pelanggaran, ada juga iklan yang dipantau oleh KPI. Terus kemudian dari visual data ini masuk ke tenaga ahli. Tenaga ahli itu ada 6 orang di kita, tenaga ahli siaran. Tenaga ahli ada 6 orang. Ini proses verifikasi awal namanya. Jadi ada proses verifikasi dulu. Proses verifikasi itu untuk mensinkronkan antara deskripsi analisis dengan tayangannya. Cocok nggak? Misalnya visualisasi perempuan berbaju merah saling menjambak rambut dengan perempuan berbaju kuning. Wah, ini kan potensi pelanggarannya kekerasan dan perlindungan anak. Dicek di TA, bener nggak? Oh, ternyata setelah dilihat oleh TA, oleh tenaga ahli, antara deskripsi dengan visualnya tidak sesuai. Deskripsinya agak lebay, jambak-jambakan. Ternyata dilihat cuma menarik rambut sedikit, gitu kan, kayak gitu. Nah, itu bisa di drop. Jadi tenaga ahli itu punya otoritas untuk melakukan dropping, nanti bisa dibuang, bisa juga di pending kalau masih butuh beberapa masukan episode untuk penguatan, dan bisa dikonfirmasi. Nah, ketika sudah dikonfirmasi berarti memang ada potensi pelanggaran di situ dan masuk lagi ke saya sebagai koordinator tenaga ahli untuk verifikasi akhir. Ya, sebelum masuk komisi akhir ini. Verifikasi akhir ini fungsinya untuk melihat secara komprehensif potensi pelanggaran itu. Kalau kekerasan, poin itu hanya 3. Dari sisi frekuensi, durasi, dan permainan kamera, posisi kamera. Jadi P3SPS ini kan hanya melarang, jadi tidak melarang seluruh program tidak boleh tayang ABCD, bukan begitu. Tapi eksploitasi terhadap sebuah realitas itu yang tidak boleh. Artinya di P3SPS kan diatur dari mulai pasal awal itu soal privacy, tidak boleh dieksploitasi, seksualitas tidak boleh dieksploitasi,
kekerasan, tidak boleh dieksploitasi. Nah, batasan material dari eksploitasi itu apa? Batasan materialnya adalah pertama dari sisi frekuensi, kalau itu kekerasan maka harus dihitung berapa banyak dia melakukan kekerasan. Frekuensi, ya kan? Film Anak Langit, banyak yang ngadu, ini kekerasannya kental sekali Pak. Setelah kita hitung dari 60 menit penayangannya, itu unsur kekerasannya tidak lebih dari 2 menit. Artinya kalau dipresentasikan berapa banyak? 0, sekian. Cuma memang dari 2 menit ini disebar pada beberapa segmennya. Artinya sebarannya beberapa segmen di beberapa segmen, sehingga terlihat masif kekerasannya. Tapi setelah dihitung tidak. Oke, kalau dari sisi frekuensi tidak terlalu dominan, durasinya bagaimana? Durasinya panjang nggak? Oh enggak, ternyata sekali berantem cuma 20 second, lebih dari 3 second, 4 second misalkan ya. Oke, kalau begitu tidak berpotensi melanggar. Tapi kalau lebih, maka bisa dikatakan memiliki potensi pelanggaran. Dari sisi durasi lolos, dari sisi permainan kamera bagaimana? Kalau misalkan orang berantem diperlihatkan dalam satu frame gambar, saling memukul castos, nah itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan kayak film India ya, belum dipukul udah jatuh, ya itu nggak masalah. Ya. India kan gitu. Kalau berantem belum dipukul udah jatuh, kalau lihat lapangan pasti nyanyi sama nari. Itu film India ya. Pohon juga sama ya, Glenota. Berarti penggemar India juga dulu. Sama dengan saya zamannya Kucuk Cutah gitu ya. Itu. Jadi dari sisi frekuensi, dari sisi durasi, dan dari sisi positioning kamera. Ya. Pernah ada kejadian aduan masyarakat terkait dengan pakaian seronok yang digunakan oleh Agnes Mo dalam sebuah acara TV. Pernah ada aduan bukan soal itu. Setelah dianalisis, ternyata positioning kameranya pas. Artinya pas itu mungkin benar Agnes itu menggunakan pakaian seronok, tapi yang tampil di layar kaca itu tidak demikian. Artinya ketika Agnes goyang, nih Bu, goyang itu, dia kameranya menjauh, long shot, atau bahkan dilarikan ke penonton. Itu nggak bersalah. Kita kan tidak menghakimi orang pakai baju apa. Yang kita lihat itu tampilan di layar kacanya seperti apa. Ya. Nah kalau misalkan ada orang udah mah pekakasnya gede gitu kan. Terus kemudian begitu goyang di zoom, wah, 2 serigala. Begitu dribble di zoom, habis penuh satu kamera kan? Nah, itu yang bermasalah, itu yang berpotensi melanggar. Tapi ketika misalkan mereka goyang terus kemudian kamera dialihkan pada yang lain, itu nggak bersalah. Artinya KPI itu tidak membatasi orang berkreasi, tapi KPI memberikan aturan tentang bagaimana kreativitas itu ditampilkan di layar kaca, tentang nilai kepantasan dan nilai kepatutan. Makanya di pasal KPI itu ada yang namanya pasal sapu jagat. Pasal 9 ayat 1 misalkan soal norma kesopanan kesusilaan. Itu kan sapu jagat. Common sense yang dipakai kan? Ya kan? Common sense, harus common sense. Tapi kalau misalkan kayak gini ya menurut common sense itu nggak sopan, harus dijerat sebagai sebuah potensi pelanggaran. Ada juga pasal perlindungan anak dan remaja. Ini berbagai teori kita gunakan kalau untuk ini biasanya. Ada teori dampak dan sebagainya, ya, teori hiperrealitas, Zambogila melihat bagaimana potensi pelanggaran itu, potensi tayangan itu bisa mempengaruhi nalar alam bawah sadar dari pikiran anak. Dia masuk pada realitas semu. Pseudo reality, tidak masuk pada real reality. Berapa banyak anak-anak yang pengen beli motor gede ketika nonton anak jalanan si boy naik motor gede? Ya, berapa banyak anak-anak yang mau bunuh diri gara-gara gak dibeli motor ninja sama orang tua? Kan mereka hidup pada pseudo reality-nya itu, pada realitas semuanya itu. Dulu, zamannya awal-awal film Indonesia muncul itu, zaman saya masih remaja kira-kira. Itu namanya film AADC. Wow. Zaman itu saya baru semester 1 kuliah. Jadi masih remaja ya. Masih milenial pada zamannya.
Itu orang Malaysia sampai berpikir begini, ini orang Indonesia itu kaya-kaya apa ya? Kenapa? Karena dalam setiap tampilan filmnya selalu memperlihatkan orang pakai mobil mewah, rumah yang megah, ya kan? Berarti kan secara ekonomi orang Indonesia itu memang kaya-kaya, karena yang ditampilkan di layar kaca adalah realitas itu, realitas orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas. Padahal berapa juta masyarakat kita yang masih hidup dalam garis kemiskinan, janda-janda tua, orang tua yang tidak mampu gitu kan. Kalau kata Pak Zainuddin, ini nggak tahu, berarti nggak pernah dengerin ceramahnya Zainuddin MZ ini. Iya, ini zamannya Ustaz Solmed, ya kan? Kalau kita zamannya Kiai Zainuddin MZ. Zamannya Ustaz Abu Somad. Oke, siap. Jangan 212 ini. Enggak. Itu ya. Jadi semua yang KPI pantau itu kemudian yang hasil temuan kita itu masuk komisioner untuk ditentukan mana potensi pelanggarannya. Komisioner yang punya otoritas untuk menentukan apakah dia akan mendapatkan sanksi, teguran tertulis, peringatan atau pembinaan. Itu komisioner yang menentukan. Semua potensi pelanggaran itu kemudian menjadi bahan evaluasi yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Mehmet. Ada evaluasi tiap tahun, ada evaluasi 10 tahunan di perizinan. Kalau potensi pelanggarannya kebanyakan, maka izinnya akan dievaluasi, kan kayak gitu. Dan potensi pelanggaran ini, tayangan-tayangan yang kita punya ini kemudian juga dijadikan bahan perbandingan untuk survei indeks kualitas program yang dilakukan oleh bagian kelembagaan yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Jami, ya kan? Nah, kayak gitu. Enaknya pembuka itu begitu, kan? Terus sebanyak-banyak ngomong kita akan dijelaskan oleh. Jadi sudah jelas tadi ya bagaimana dan apa yang diinginkan didapatkan di kantor KPI ini. Insya Allah kami akan berikan dengan sukarela ilmu-ilmu sedikit tentang pengenalan terhadap fungsi dan tugas KPI dan apa saja yang sudah dilakukan oleh KPI. Saya sudah banyak ngomong dari tadi ya. Jadi saya persilahkan dulu nih kedua kawan-kawan saya seperjuangan ini, Mas Mehmet dan Mas Muhammad Samsami, untuk menyampaikan tugas fungsi. Selain mengawasi isi siaran yang kami lakukan, KPI juga punya tugas lain di bidang perizinan dan punya tugas yang jauh juga lebih penting di kelembagaan. Ya, saya persilakan dulu yang pertama. Ini yang kalau saya membuka, Mas Mehmet itu bintang tamu, ya kan? Ibunya juga bintang tamu, ada bintang utamanya nanti Mas Jami. Nah, ya. Sebelum bintang utamanya ngomong, saya persilakan dulu ke bintang biasanya dulu ya. Mas Mehmet, kami persilakan. Ini Mas Ahmad Riyadi dipanggilnya Mas Mehmet ya. Mas Mehmet pakai T ya. Jangan pakai huruf yang lain, bisa bahaya nanti kedengarannya. Saya persilakan dulu Mas Mehmet untuk menyampaikan apa sih tugas dan fungsi di perizinan. Silakan Mas Mehmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Guntur, saya manggilnya Mas Mbak, bukan Abang. Kalau Abang beli saya gitu. Terima kasih waktunya, juga Mbak Tarita. Saya manggilnya Mbak ya, karena masih muda, beda dan besar aja. Sebenarnya saya sudah 2 kali bertemu sama teman-teman KPI dari UI Jakarta, kalau nggak salah ya, kalau masih ingat wajah saya. Waktu itu saya menemani komisioner saya, kalau nggak salah diundang sama Mas Naufal. Naufal ya? Naufal hadir nggak? Enggak. Iya. Paling kalau hadir saya mintain foto-foto kegiatan waktu itu. Sampai sekarang belum dikirim, Mbak. Helen namanya ya. Siap. KPI. Helen. Meskipun nggak ada foto saya di situ. Jadi seperti yang dibilang Mas Zami, Mas Guntur, ini salah satu partner senior saya di KPI. Kalau ada apa-apa saya selalu panggil beliau. Saya panggil beliau kan. Suruh berarti saya. Kuliah. Saya menganggap sebelum masuk ke perizinan, saya menganggap
KPI atau media penyiaran ini sebenarnya sebagai hitah informasi, Mas. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap informasi yang beredar di media sosial sekarang itu nampaknya harus diverifikasi di media penyiaran. Semisal kayak tadi yang dibilang Mas Guntur, ada beberapa kasus yang kemudian sangat viral di media sosial, tetapi tidak sesuai faktanya di media penyiaran. Maka dari situ teman-teman yang sebenarnya menurut saya ini lebih condong nonton media sosial ya, IG, FB dan sebagainya, benar harus kembali ke televisi dan radio, karena ada beberapa penelitian juga yang mengatakan hoax yang paling sedikit itu TV. Jadi kalau media sosial dan sebagainya itu hari ini sangat bercampur dengan hoax dan berita-berita yang memerlukan validasi. Jadi saya menilai televisi dan radio itu sebenarnya sebagai top dari informasi. Setiap informasi harus divalidasi dulu ke media penyiaran. Nah, itu pembuka dari saya. Terus yang soal perizinan, apa yang dibilang Mas Guntur itu sebenarnya setelah melalui proses perizinan, kayak pengawasan terhadap konten di televisi maupun radio, itu sebelumnya harus mendapatkan izin dari KPI sebelum lembaga penyiaran itu bersiaran. Misal kayak evaluasi tahunan itu sebenarnya ujung dari hilirnya, karena itu merupakan proses perpanjangan izin. Jadi di penyiaran itu kalau dalam bidang perizinan itu ada namanya pemohon, ada yang perpanjangan izin. Nah, kayak misalnya TV-TV yang sudah bersiaran itu nanti sekitar 10 tahun, bagi TV radio itu 5 tahun harus mendapatkan perpanjangan izin. Maka kemudian diadakan evaluasi tahunan. Awalnya 10 tahun evaluasi tahunan itu, tapi setelah RPP dengan DPR kalau nggak salah waktu itu, akhirnya evaluasi tahunan itu dilakukan setiap tahun sekali. Per tahun. Dulunya 10 tahun, sekarang dilakukan setiap tahun sekali. Apa ya? 2016, rupanya 2016. Nah, tapi tetap yang dihitung itu yang 10 tahun, karena dari 1 tahun itu cuma akumulasi nanti jadi 10 tahun itu. Memang ada beberapa poin di situ yang dinilai. Ya, karena kita di aspek program siaran dalam proses perizinan itu yang dinilai dari kita aspek program siarannya. Sebenarnya perizinan itu ada 3 aspek. Pertama, aspek teknis dan aspek administrasi. Aspek teknis dan administrasi ini merupakan tupoksi dari pemerintah yang dalam hal ini Kominfo. Baru kalau dalam aspek program siaran itu KPI yang melakukan penilaian baik kepada pemohon maupun perpanjangan izin. Kayak begitu. Jadi prosesnya di dalam perizinan itu ada 3 tahap. Ini nanti sebelum ngomongin perubahan proses perizinan seperti yang dibilang Mas Guntur tadi, OSS ya. Jadi di proses perizinan itu ada 3 tahap. Yang pertama itu EDP, evaluasi dengar pendapat. Evaluasi dengar pendapat ini dilakukan pemohon dengan KPI dalam aspek program siaran setelah pemohon itu mendapatkan rekomendasi dari aspek teknis dan aspek administrasi Kominfo. Misalnya, tapi untuk pemohon baru harus ada peluang usaha dulu, Mbak. Jadi nggak ujuk-ujuk. Jadi nggak ujuk-ujuk. Jadi nggak tiba-tiba langsung melakukan permohonan dan sebagainya. Kecuali LPK, komunitas atau lembaga-lembaga yang sifatnya sosial ya. Kalau nggak salah ada kebencanaan, kesehatan dan pendidikan. Kalau nggak salah itu yang menjadi Sama. Oke, ya itu benarnya sih. Maksudnya saya mengafirmasi kepada orang yang paling senior. Iya. Jadi awalnya proses EDP. Nah, EDP itu setelah dilakukan proses EDP dalam aspek program siaran, baru keluar yang namanya RK,
rekomendasi kelayakan. Setelah RK, beberapa hari kemudian pemohon nanti mengajukan yang namanya FRB, forum rapat bersama, untuk mendapatkan izin prinsip. Jadi ada dua model izin prinsip. Ada dua model izin. Yang pertama izin prinsip, yang kedua izin tetap. Kalau misalnya di forum FRB itu yang dilakukan oleh KPI, Kominfo dan pemohon itu dinyatakan lulus, maka dia mendapatkan izin prinsip. 1 tahun untuk TV, 6 bulan, 1 tahun untuk TV, 6 bulan untuk radio. Baru setelah 1 tahun itu kemudian mengajukan lagi yang namanya EUCS, evaluasi uji coba siaran. Itu juga sama dilakukan oleh KPI dan Kominfo serta pemohon. Baru setelah UCS itu kalau misalnya dinyatakan lolos, dia mendapatkan izin tetap. Tentu saja dengan melengkapi syarat-syarat, misalnya membayar ISR, Kominfo dan sebagainya. Setelah 1 tahun nanti tunggu ya, tadi 10 tahun melakukan proses perpanjangan itu, atau kemudian bisa juga dihentikan, Pak. Baru-baru kali ini misal ada beberapa LPS di beberapa daerah yang dihentikan oleh Kominfo, tentu koordinasi dengan KPI, karena dalam beberapa bulan dia tidak siaran off air bahasanya. Salah satunya di Kalsel ada, di Kalbar ada kalau nggak salah 12 TV yang coba mau dihentikan karena tidak bersiaran. Atau bisa juga misal dalam radio itu atau TV itu mengandung konten-konten yang tidak sesuai dengan P3SPS atau menabrak nilai-nilai Pancasila, NKRI dan sebagainya, itu bisa direkomendasikan oleh KPI untuk dihentikan. Itu dalam prosesnya ya. Itu dulu, mungkin sampai Juni. Sekarang ada yang namanya proses di perizinan itu OSS itu tadi. Kalau dulu perizinan itu menyita waktu beberapa hari untuk mendapatkan izin prinsip dan sebagainya. Nah sekarang itu akan ditetapkan, wacana yang akan ditetapkan itu sekitar Juni. Bulan Juni ini baru nanti migrasi semua proses perizinan dari yang dulunya manual ke digital. Tetap melalui KPI. Tapi awalnya nanti ini melibatkan banyak pihak. OSS itu online single submission itu mengharuskan perizinan itu dalam 1 hari. Sambil servis bahasa kita. Iya, SOP-nya begitu. Jadi setiap pemohon itu sekarang kalau mau bikin radio atau TV itu harus masuk OSS dulu. Gerbong utama dari perizinan, dan itu tidak hanya dalam dunia penyiaran. Perizinan yang sifatnya juga usaha di bidang lain itu harus melalui OSS, online single submission itu, yang akan konon di konteks penyiaran akan ditetapkan pada bulan ini. Dalam OSS itu teman-teman nanti kalau mau bikin TV silahkan diajukan di situ atau nah di OSS itu kemudian kita mendapatkan yang namanya NIB, nomor induk perusahaan. Setelah NIB, nomor induk perusahaan itu barulah kemudian kita diarahkan di situ di dashboardnya itu ada pilihan kalau media penyiaran ya nanti langsung masuk ke Simpetri. Simpetri itu aplikasi yang dimiliki oleh Kominfo, Nah di situ kemudian proses perizinan yang dulunya EDP itu bertatapan muka antara pemohon dan KPI dan Kominfo itu dilakukan secara online. Jadi semisal nih Mas Guntur mau bikin radio, sudah ngajuin, itu 4 jam sudah dapat RKPP-nya. 4 jam RKPP ditandatangani oleh KPID daerah masing-masing kalau untuk provinsi. Tapi kalau untuk pusat ya KPI pusat. Maksudnya pusat ini adalah stasiun induk, Global TV dan sebagainya. Kalau Jakarta masih ada Jakarta Mbak. Tapi kalau LP itu kan ada yang di jaringan, ada yang di media lokal dan sebagainya. Itu dapat tanda tangan dari KPI. Nah, pertanyaan yang muncul, bagaimana kita memvalidasi bahwa kemudian dalam proses EDP maupun FRB itu data yang dikirimkan oleh pemohon itu valid. Semisal
bener nggak? Kan ini cuma online nih. Jadi prosesnya kayak Facebook nih. Kalau udah setuju, berarti kita sudah punya akun Facebook. Kalau di Facebook kan bisa jadi namanya sama. Orangnya beda. Iya. Begitu. Nah makanya nanti untuk menyiasati ini ada yang namanya verifikasi faktual setelah mendapati mendapatkan izin prinsip itu. Jadi verifikasi faktual itu dilakukan modelnya kayak evaluasi uji coba sekarang. Verifikasi faktual itu dilakukan oleh KPI dan Kominfo langsung ke tempat pemohon itu melakukan. Misalnya di Banten, tempatnya di sini, kita ke sana. Apakah sesuai dengan yang ada di surat pernyataan itu ya, di online single submission? Kalau misalnya sesuai itu dilanjutkan, kalau tidak ya kita jalan di sini. Kira-kira begitu. Cuman dalam OSS ini keuntungannya adalah dia bisa merobek sistem lama yang sangat lama. Tapi kelemahannya juga yang saya sampaikan tadi itu dalam proses perizinan, validitas data. Itu satu poin yang menjadi tupoksi di perizinan. Meskipun dalam beberapa hal sebenarnya KPI hanya mempunyai porsi 40%, 60%-nya pemerintah. Ini yang kemudian kalau saya melihat Agus Sudibyo itu bilang ini sebenarnya pelemahan terhadap KPI sendiri. Iya Pak. KPI yang dulunya dibilang sebagai kekuatan publik ternyata digerogoti oleh birokrasi dan komersialisasi kalau bahasanya Agus Sudibyo. Mau diakui atau enggak, faktanya memang seperti itu. Tapi kita lagi mencoba di RUU penyiaran, rancangan undang-undang penyiaran ini semoga itu bisa mengembalikan KPI sebagaimana reformasi waktu itu kira-kira. Doain ya Mbak. Itu yang menjadi tupoksi dari perizinan. Saya nggak tahu apa kemudian ini tupoksi inti dari perizinan ya. Tapi kemudian perizinan, terutama saya juga ada tupoksi lain seperti penyiaran digital di perbatasan. Dalam arti kan sekarang banyak hiburan asing dari negara-negara tetangga karena memang kita sangat minim, terutama dalam bidang ekonomi. Banyak LP yang tidak, lembaga penyiaran yang tidak mau bersiaran di sana karena faktor ekonomi kan. LP juga mau nggak mau harus memikirkan aspek ekonomi di situ. Kira-kira iklannya laku nggak kalau di sini, kalau nggak iklan laku nanti kita bangkrut. Nah, itu yang menjadi pertimbangan LP. Maka muncul yang namanya konsep digitalisasi itu. Digitalisasi itu sebenarnya sudah dimulai 2017 setelah workshop di Riau. Dan itu juga kerjasama dengan TVRI, dengan Kominfo dan sebagainya untuk digitalisasi. Itu salah satunya lagi. Yang ketiga ini menurut saya terkait dengan SSD, sistem stasiun jaringan. Jadi di aturan KPI itu setiap setiap siaran 10%-nya harus bernuansa konten lokal. Kayak begitu. Misalnya kan ada Global TV yang di Jawa Timur. Kalau misalnya dia bersiaran 24 jam, secara otomatis harus menyediakan konten lokal 240 menit, 10% dari keseluruhan tayangan. Kalau misalnya kayak Net TV itu dia bertayangan 20 jam, berarti sekitar 120 menit harus menyediakan konten di daerah. Nah, tugas di perizinan sebenarnya adalah bagaimana memaksimalkan itu, karena itu merupakan amanat undang-undang. 10% harus tayang di daerah dan 30% dari 10% itu harus tayang di waktu prime time. Waktu prime time itu jam 5 sampai jam 10. Bukan begitu Mas Guntur? Ya. Ya. Karena kebanyakan meskipun mereka
sudah memenuhi 10%, ternyata tayangnya di jam-jam hantu. Sengaja. Ya karena nggak menjual mungkin. Jadi dulu waktu saya masih di Jogja itu melihat kayak Kiwan dan sebagainya itu tayangnya jam 12 baru tayang. Ini siapa yang nonton? Konten-konten lokalnya siapa yang nonton? Yang tahajud. Yang Masya Allah. Subhanallah ya, subhanallah. Nah, itu SSD hari ini menjadi konsen juga di bidang perizinan. Maka untuk memacu itu kita buat yang namanya aplikasi. Aplikasi itu menggunakan KPID sebenarnya untuk melakukan verifikasi terhadap konten lokal. Apakah kemudian ini sesuai muatan lokal? Karena kadang ada yang cuma ini dari pusat, cuma ini dari pusat. Jalan nasional disiarkan di daerah. Saya rasa itu dulu Mas. Nanti kita jawab tanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu agak risih. Mungkin sebelum kita mengawali terkait dengan kelembagaan KPI, saya ingin bertanya nih sama teman-teman di sini tentang perubahan dunia penyiaran. Setahu adik-adik sekalian, itu apa sih sebenarnya yang dikaitkan dengan perubahan dunia penyiaran? Saya minta 3 jawaban. Langsung 3, satu orang langsung jawab 3. Apa saja? Dapat sepeda nggak ini? Saya yang Apa yang berubah dari penyiaran kita? 3 saja. 3 saja. 3. Saya minta 3. Kalau 1, 2 bahaya. Oh iya. Kalau bisa jawab 3, saya kasih buku. Dia penulis buku loh, dia punya bukunya loh. Langsung tanda tangan penulis. Saya deh. Ya. 3 teknologi. 1. Satu itu teknologi. Terus kedua konten. Ketiga itu. Satu lagi. Iya ini satu lagi. Iya, satu. Ini rules, peraturan. Oh bukan, perkembangan zaman. Teman-teman, Yang lain. 2 sudah benar, tinggal 1. Ini memang agak susah yang 1 ini. Nah kan benar. Berarti kandas. Kita dapat buku. 1 lagi. Nanti silakan dibagi 2 dibaca bareng, kalau kan cukup saja. 1 lagi. 1 lagi. Ini penting dari segala yang disebutkan 2 tadi. 1 lagi. Di dalam televisi itu kita selalu membutuhkan yang namanya Internet. salah. Remote. Dalam dunia penyiaran ini sangat dipandang yang paling utama. Dunia penyiaran yang sekarang ya, bukan yang lampau, tapi sekarang. Netizen. Salah. Rating masuk di dalamnya. Salah. Gak ada yang bisa? Belum. 1 menit lagi. apalagi. Ayo. Ada jawabannya? Ayo. Bukunya sudah saya bawa. Pak. Ayo. Next. Ayo. Apa ya? Guys. Bukunya sudah saya bawa. Jurnalis, audiens, konten. Hampir benar efek. Dampak. Bukan. Karena ini kalau tidak efeknya, ini pasti tidak akan mendapatkan sesuatu. Society. Salah. Ayo. Hampir. Tren. Sosial. Tren. Tren zaman. 1 lagi. Tren mark. Di dalam perubahan zaman, Iya. ya, kita memerlukan apa? Banyak. Inovasi. Hampir sebagai apa? Tujuan penyiar.
Oh, Perubahan sudah oke. Itu masih di dalamnya, efek masih di dalamnya. Akan mengakibatkan jika ini tidak laku, ini akan mengakibatkan Aduh, apa? yang paling berat sebenarnya bisnis, tren bisnis. Ya, tren bisnis. Jadi yang pertama itulah konten. Ya. Udah. Bukunya baru dapat bukunya. Yang pertama konten. Yang kedua masalah remote dan internet dan segala macamnya itu dinamakan teknologi. Dan yang ketiga ini paling utama, dunia marketing atau yang biasa disebut etika berbisnis. Dalam dunia ekonomi, apapun yang dilakukan itu adalah berbasis bisnis. Contoh, rating. Rating ini akan bagus ketika ada bisnis. Kita ngomong begini, jika mengakibatkan suatu katakan rupiah itu akan menjadi sebuah ladang bisnis. Mas, sini dulu mas. Sama ke sini dulu. Bagi dua bukunya. Kenapa bukan Rean? Karena yang dua, jadi Satu ya, nanti difotokopi. Difotokopi. Yang satunya nanti terserah mau yang fotokopi siapa, monggo. Jambang-jambang. Sepedanya ambil di belakang. Nanti diambil di belakang baru. Ya. Nah, saya masih ada 2 buku lagi. Masih ada 2 buku lagi. Buat teman-teman semua nanti ada pertanyaan yang tidak terduga. Ya, ya nggak tahu, kan belum tahu. Bukunya mau dikasih tahu kamu. Nanti ada persiapan. Nah, itu terkait dengan perubahan dunia penyiaran saat ini. Di lain kesempatan, bahwa penyiaran itu kita lakukan atas berdasarkan nggak jadi buku, bukunya nggak jadi satu. Nggak terduga ya? Kan nggak terduga. Saya nggak bisa nerawang soalnya. Kalau bisa menerawang bukan berarti ramal, kan begitu. Mbak Mijan. Didasari apa? Itu penyiaran Indonesia itu didasari berdirinya penyiaran Indonesia itu atas dasar Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, apa yang diatur di situ? Satu, saya nggak bertanya loh ya. Satu, demokrasi penyiaran. 2, diversity of content. 3, diversity of ownership. 4, sistem stasiun jaringan yang disampaikan oleh Mas Mehmet tadi. Berapa lagi? 6 frekuensi itu miliknya tidak jadi lagi bukunya. Telah. Makanya konsentrasi. Makanya saya bilang tadi pertanyaan ini tiba-tiba. Oke. Siap. Tidak nanti saya mau buka pertanyaan, mungkin pertanyaan dia. Siap. Cuman itu mendapatkan 2 buku ini, ya kan? Pertanyaannya tiba-tiba. Lihat intonasi kata-kata. Ini yang penting. Baik. Ya. Nah, Kami akan siapkan itu. frekuensi dan publik. Ubah posisi dulu. Dan yang terakhir itu adalah independent regulatory of body. Apa itu? KPI. Salah lagi kan? Konsentrasi. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari lembaga penyiaran? Lembaga penyiaran itu ada 4. Yang pertama adalah lembaga penyiaran berlangganan. Kedua adalah lembaga penyiaran swasta. Ketiga adalah lembaga penyiaran komunitas dan salah satunya adalah publik. Sini. Lihat Google ya. Ini buku tadi kemarin yang kasih tahu saya. Nah, harus siap ya dengan intonasi kata-katanya.
Itu pertanyaan atau penjelasan. Nah, terkait dengan fungsi KPI sebagai fungsi regulasi, fungsi pelayanan publik, dan fungsi pembinaan pengawasan isi siaran. Nah, ini kalau pengawasan isi siaran ini tugasnya dari Mas Gubernur dan kawan-kawan dan anak buah ini. Saya di sini tidak punya anak buah, yang punya anak buah banyak adalah Mas Gubernur. Dia bisa memerintahkan sebanyak 100 lebih orang sesuai dengan perintah beliau. Ini yang harus diketahui bahwasanya kenapa kok banyak segitu. Tentu di dalam pengawasan isi siaran itu tidak bisa sendiri. Itulah gunanya analis dan juga masyarakat. Saya kira begini, ketika masyarakat ini tidak bisa melihat konten-konten mana yang mendidik, mana yang tidak mendidik, mana yang ini berbau hal-hal mistik, berbau hal-hal yang pornografi dan lain sebagainya. Nah, niscaya jangan salahkan KPI jika tidak bisa menonton konten-konten yang segitu banyaknya. Memang daya KPI terbatas, ya kan? Disinilah peran serta masyarakat di dalam dunia penyiaran. Pasal berapakah itu? Enggak jadi lagi. Di Undang-Undang Penyiaran itu jelas peran serta masyarakat. Pasal berapa? Enggak jadi lagi. Padahal sama pertanyaan itu dalam waktu 21 menit itu bisa booking, ya kan? Iya toh? Nah, padahal tadi kan sudah di ini kan. Saya kira mungkin tadi teman-teman seharusnya ketika sebelum ke sini itu bisa menggoogling dulu peran serta masyarakat, tupoksi KPI seperti apa. Nah, itu mungkin nanti akan menjadi sebuah kalau kita bisa bilang obras. Kalau Mas Guntur ngomongnya obras, obrolan santai, Mas Guntur ya. Nah, itu terkait dengan dunia penyiaran. Terus masalah fungsinya tadi, yang pertama regulasi. Regulasi itu seperti apa sih sebenarnya regulasi KPI? Kita sampai saat ini telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait dengan penyiaran, baik secara kelembagaan maupun secara konten maupun secara stasiun jaringan. Kelembagaan kita punya yang namanya PKPI nomor 1 tahun 2014, yaitu tentang kelembagaan. Itu mengatur bagaimana kondisi dan perjalanan di KPI sendiri, di internal KPI, baik itu KPI pusat maupun KPI daerah. Disitulah peraturan dari PKPI kelembagaan. Terus yang kedua adalah P3SPS. Apakah P3SPS itu? Enggak jadi lagi, enggak ada yang menjawab. Tadi sudah dijelaskan sama Guntur kan? Ini tinggal satu. Kalau perlu dari saya ambil satu lagi. Bukunya. Sudah kelar. Mas Guntur, tunjukin Mas Guntur P3SPS itu seperti apa? Iki lho. Nah, Iki lho. iki lho. Iki sing jenenge P3SPS. Iya, namanya kan P3SPS. Iya. Standar program penyiaran, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, konsentrasi. Kalau nggak ada buku, ya sudah. Kan begitu. Terus apa sih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh KPI? Yang pertama tadi yang saya sebutkan standar program siaran, menentukan standar program siaran. Yang kedua, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. Jadi ada dua. Satu buku itu ada dua peraturan. Apa sih perbedaan antara P3, bukan partai ya, P3 dengan SPS? Mungkin nanti Mas Guntur bisa menjelaskan. Kalau saya menjelaskan nanti dikira saya melunjak. Tahu melunjak nggak? Tahu melunjak? Tahu kan?
melangkahi. Selanjutnya, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, dan memberikan sanksi yang bagi yang melanggar ya, baik lembaga penyiaran publik maupun lembaga penyiaran swasta. Sama melaksanakan koordinasi kerjasama dengan pemerintah, dengan lembaga penyiaran maupun dengan masyarakat. Nah, ini yang paling penting. Yang ketiga, tanpa ada masyarakat, KPI tidak bisa berbuat apa-apa. Aduan publik itu sangat kita anjurkan. Tidak semua tayangan-tayangan di televisi itu mampu kita awasi. Yang namanya manusia itu pasti bisa miss, bisa salah. Kalau mau benar, ya malaikat. Kan begitu. Nabi aja salah, ya kan? Nabi Adam contohnya. Kenapa beliau diusir dari surga? Karena makan buah kultur. Kan begitu. Ya dikit-dikit seperti ini. Saya pernah ngaji Mas Guntur. Takutnya nanti dikira saya nggak pernah ngaji. Kebetulan S2 saya di UIJ. Berbeda sedikit dengan UI. UIJ, UI kelas J. Itu kampusnya di Terkayu. Kampus kecil, mungkin pinggir kali. Nah, seperti apa pembidangan KPI? Ada 3. 1, kelembagaan, pengawasan isi siaran, dan perizinan atau yang biasa disebut PS2P. PS2P. Mas Ahmed, apa kepanjangannya namanya? PS2P apa kepanjangannya? Pengelolaan struktur dan sistem penyiaran. Kalau kita lihat yang namanya struktur dan sistem penyiaran, ini yang paling berat sebenarnya. Paling berat di sini. Pernah ingat kasus 2014? Kasus apanya? Banyak. Cluenya sebenarnya. Kasus tentang pemilu Kasus 2014. Ingat? Apa imbasnya? Antara televisi biru dengan televisi merah. Bahkan waktu itu 2014 KPI pernah merekomendasikan pencabutan izin. Ya, antara di sini saya sebut saja Metro TV dengan TV Bar. Jelas di situ 2014 itu kontennya Mas Guntur waktu itu yang menganalisis terkait dengan hal antara Metro TV dengan TV Bar, dan dia katanya kemarin waktu itu pasca 2014 ingin membuat buku antara perbandingan bagaimana kubu Metro TV ini dan kubu pemerintah, sementara oposisi dengan TV Bar. Nah ini sebenarnya kemarin mau dibedah sama Mas Guntur melalui buku, tapi nggak tahu katanya lagi disusun sampai sekarang kok belum jadi sudah pemilu sudah 2014. Jadinya cuma status. Oh status. Nah itu terkait permasalahan waktu yang pernah kita lakukan, yang pernah di-jas oleh KPI kepada Pak Menteri. Lagi-lagi KPI tidak bisa memberikan pencabutan izin, hanya merekomendasikan kepada waktu itu Bapak Ifatus Sembiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi. Lagi-lagi nggak jadi. Eman sebenarnya kalau kita media kita, televisi kita dijadikan sebuah kepentingan kelompok saja. Bahkan tidak itu saja, lembaga penyiaran publik itu pernah melakukan blocking time waktu deklarasi di GBK pada tahun 2000 berapa Mas ya? Yang kita hadir itu KTI 2013 ya. Setelah Enggak. masa SBY. Ketika masa SBY. 2013. Dan itu melebihi jam kuota yang telah ditetapkan.
seharusnya ketika kita mau blocking time itu melebihi waktu 2 jam. Kalau secara peraturannya saya kurang begitu tahu, mungkin nanti bisa ditanyakan Mas Guntur blocking time itu berapa. Tetapi waktu itu lebih dari 2 jam. TVRI, ya kan? Nah, ini nggak boleh sebenarnya. Begitupun dengan kepentingan pemilik atau pemodal, itu nggak boleh juga. Rentang waktu 2010 ke 2012, 2013, oke. Masih banyak yang namanya blocking time. Metro TV dengan Pak SP, terus ARB dengan TVRI, TV One-nya. Itu Haritano saat ini dia sudah nggak begitu menggunakan blocking time. Yang paling mencolok waktu itu adalah 2016 itu masih itu Metro TV. Tapi begitu 2017 ke sini sudah sedikit. Walaupun hanya berita yang ditonjolkan adalah pemiliknya. Ya mau nggak mau memang ya kalau mau sih sebenarnya jangan menggunakan TV itu jangan digunakan oleh kepentingan kelompok. Contoh kasus di Amerika. Di Amerika dia itu pemilik televisi, pemilik partai, tapi tidak terjun langsung pada partai. Itu ada. Kalau sekarang di Indonesia enggak. Pemilik partai, ketua umum partai, pemilik televisi, sekaligus pemodal. Memang ada pepatah yang mengatakan bahwasanya jika kalian ingin menguasai suatu negara, kuasailah media. Iya kan? Nah, tapi kita ini TV ini milik publik. Alangkah baiknya tidak digunakan sebagai kepentingan kelompok. Nah, itu terkait dengan pembidangan KPI yang akhirnya menjurus kepada isi syarat. Tadi yang saya sampaikan terkait dengan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat di sini telah diatur pada Undang-Undang 32 tahun 2002 pasal salah jadi lagi pasal 52 silakan di searching dulu pasal 52 Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 sudah coba dibaca Peran serta masyarakat pasal 52. 1. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. 2. Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan dapat mengembangkan kegiatan literasi dan atau pemantauan lembaga penyiaran. 3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat mengajukan keberatan terhadap program dan atau isi siaran yang merugikan. Nah, dari 3 pasal ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Dari 3 ayat ini siapa yang dapat menyimpulkan? Kesimpulannya adalah yang saya sampaikan di awal tadi itu. Yang aku sampaikan di awal tadi itu ada 3 itu tadi. Konten, nggak jadi. Sudah saya jawab soalnya. Konten itu selalu melibatkan masyarakat, iya kan? Konten. Yang kedua tadi apa? Teknologi itu melibatkan apa? Jaringan kan? Nah, ketika kita tidak punya jaringan, sama saja bohong, kita tidak bisa melakukan siaran. Televisi tidak bisa bersiaran. Dan yang ketiga adalah bisnis, tren bisnis. Tren bisnis ini
yang dinampakkan di situ pada pasal ayat 2 tadi, organisasi nirlaba, ya kan? Nah, inilah keterkaitan antara perkembangan dunia penyiaran dengan yang kita kaitkan dengan pasal 52. Ya, di situ ya. Nah, akhirnya KPI itu sangat memerlukan yang namanya sinergi mewujudkan siaran sehat. Siapa saja di sini? Yang pertama adalah akademisi. Mungkin Betalita ini bisa melakukan sinergi-sinergi terkait dengan media-media mainstream saat ini seperti apa, mungkin ditularkan kepada teman-teman mahasiswa. Yang kedua adalah pemerintah penyiaran, terus KPI itu sendiri, pemerintah dan juga insan penyiaran. Nah, terakhir yang saya ingin bertanya pada teman-teman, ini pertanyaan ya, buku ini, terakhir, ya. Pertanyaannya? Sabar. Pertanyaannya, berapa jumlah analis KPI pusat? Berapa? Tunjuk tangan. Berapa?